aja quote-quote atau bikin quote-quote yang memang maklub ya. Anda bisa cari tuh di Instagram saya, quote saya banyak ya, Anda bisa modifikasi aja ya. Salah satu, ini saya gak bisa bilang orangnya karena negatif ya. Salah satu kawan saya itu kalau bikin quote itu dalam tanda kutip nge-ATM orang lain ya. Cuman diganti kata-kata dikit di akhirnya doang atau apa gitu ya. Yang kemarin juga di Instagram saya cek, wah ini perasaan quote-nya si ini deh, tapi dia viral di dia gitu. Orang nggak tahu, yang tahu adalah yang dia dulu yang mempopulerkan kan. Nah, tugas Anda adalah pada saat bikin quote, kalau memang Anda punya quote ceplosan, bener-bener ceplosan gitu ya, ya wes bikin buah gambar ya, misalkan. Terus nanti di-upload. Misalkan ya, kalau saya gini nih, ntar saya tunjukin. Nah, kalau saya udah ngumpulin quote-quote. Nah, ini quote-quote, mana quote? Quote-quote di HP, quote-quote buku sih, quote buku saya dulu, buku-buku saya nulis ya. Nah, itu saya tuh kalau, nah ini tampilan note saya teman-teman. Rapih gini ya. Ini ya. Nah, ini tampilannya. Instagram aja banyak tuh. Yang kemarin tuh yang Anda, ini sekalian mungkin ya, sekalian mau pembukaan note. Tuh. Nah, ini carousel ya, tuh carousel. Nah, ini Tony tim saya. Ini carousel konten saya. Tuh. Slide 1, slide 2, slide 3 tuh. Ini cara saya bikin kalau konten carousel, isinya dulu bikin slide sampai 10, sisanya baru dikasih tuh ke tim saya tuh. Ini sampai banyak tuh. Ini yang sudah di-post yang warna hijau. Nah, ini gudang idenya nih, ini konten yang belum saya share di Instagram. Nah, tadi ya quote, mana quote? Nah, quote. Nah, ini renungan misalkan. Ini quote jackpot misalkan. Ini berarti quote-quote yang saya bikin di buku Jackpot Rizky. Bagi mereka yang punya iman, tak ada istilah kebetulan gitu ya. Merasa soleh itu salah, merasa salah itu soleh misalkan. Ini ya. Udah bikin quote nih di aplikasinya. Kalau saya ini nih Tiporama. Ya, ini khusus untuk yang iPhone kayak ini. Nah, nanti jadinya kayak gini. Yang kemarin kayak tadi tuh, yang ini nih. Ya. Nah, jarang chat, sekalinya ngechat minjem duit gitu kan. Udah gini doang, tulis. Macam-macam tuh. Banyak yang nanya phone ini apa ya, phone-nya bawaan gue bilang. Udah saya upload ke Facebook. Jadi nggak mumet lah, bahkan nggak butuh tim, cuma butuh kayak gini doang. Nah, kalau saya pakainya tim aman yang tengah tuh. Typorama. Ini yang kemarin yang spasi. Kalau ngetik-ngetik supaya rapi ya. Jadi gitu, jadi bikin quote, upload aja. Udah. Dan bikin memang challenge-nya adalah pada saat bikin quote adalah tadi quote-nya tuh kudu sebisa mungkin kudu makcelep gitu. Ya, quote yang terlalu panjang yang enggak ada makna ya ngapain gitu kan, yang ini aja lah yang benar-benar kayak layak untuk dijadikan quote gitu, kutipan. Nah, quote ini juga menjadi sebuah cara bypass ya, cara ngehack agar kita tuh pada saat kita bangun personal branding. Ya, biasanya kan kita ngutip omongan orang. Nah, pada saat Anda bikin quote sendiri, itu secara tidak langsung Anda membangun personal brand Anda. Ini juga menjadi tips personal brand. Banyak-banyak bikin quote. Ya, daripada ngerayain Valentine, mendingan makan es krim sendirian, biarin halal daripada pacaran haram. Ini. Nah, kalau saya teman-teman, tipenya, ini kenapa akhirnya quote-quote saya itu, kalau Anda cek, bentar ya, saya coba buka di HP. Quote-quote saya itu banyak yang makcelep dan relate sama orang. Nah, ini nih. Saya buka. Oke, nah ini saya coba bukain. Karena saya itu posisinya kalau bikin quote teman-teman itu dibalik. Orang-orang biasanya bikin quote dulu baru foto. Kalau saya kebalik, saya foto dulu baru bikin quote. Misal, nah ketika misalkan ini nih, ini foto anak saya. Anak saya pada saat di sekolah dulu pada saat sebelum libur, foto teh. Ya dia foto dengan ekspresi yang aneh-aneh gitu kan. Nah baru saya bikin quote yang sesuai. Saya bukan Butejo, saya Nabila, anaknya Pak Dewa gitu kan. Kutanya ekspresi saya yang kayak gini ya bikin enak-enak biarin lah gitu kan. Justru yang kayak gini yang orang bakal nanti atensi gitu loh. Hutang itu bukan mantan, jangan dilupakan apalagi diikhlaskan kan. Nah, bosan lihat timeline jualan mulu, jawab bosan lihat tuh ngeluh mulu. Jadi si ekspresi muka itu benar-benar akan tulisan dengan relate dengan tulisan. Nah ini hidup itu indah, yang susah itu bayar cicilan tiap bulan tapi budget duitnya kagak ada gitu. Ekspresi muka disesuaikan gitu. Nah, ini.
Biaya hidup itu murah, biaya pamer itu mahal kan. Foto lagi di Bromo ini. Saya lagi di Malang waktu sama teman-teman BR gitu. Terus ini yang tadi ya, jarang chat sekalinya ngeliat pinjam duit. Banyak lah kalau Anda cek di Instagram, quote-quote saya tuh banyak banget. Terutama yang dulu-dulu ya sebelum pakai carousel. Ya, bisa dicek yang quote-nya tuh kok makcelep gitu. Kok pas gitu di hati. Karena ekspresi muka menyesuaikan. Kalau rata-rata orang bikin quote baru nyari ekspresinya kan. Kalau saya dibalik cari foto segila mungkin, foto sebanyak mungkin, segila mungkin, baru nanti di akhir quote-nya nyari gitu, menyesuaikan dengan ekspresi. Makanya banyak yang komen, kok Kang pas banget ekspresinya. Kebalik, bukan pas banget ekspresinya. Gue bikin ekspresi dulu baru cari quote-nya gitu loh. Ini kalau misalnya dicek di Instagram saya itu di bawah ya. Karena kebanyakan ke atas saya makin pakai carousel, ke bawah-bawah itu saya banyakan bikin quote. Nah ini juga yang tadi. Kamu itu baik banget tapi sayang cuma pas maunya doang gitu. Pas ada maunya doang. Kalau tujuan bisnis cuma duit, siapkanlah dirimu untuk pelit, bukan mendoakan tapi mengingatkan. Oh, mukanya. Pantat aja kalau kentut, kentut mikir dulu apa ada yang dengar atau enggak, masa mulut ngomong pakai enggak pakai mikir dulu, kalah dong sama pantat. Nah, gini. Semakin dewasa semakin sadar bahwa uang tidak akan membuat kita bahagia kecuali banyak. Hahaha. Jadi kayak kok relate gitu. Ya karena gue bikin tulisan setelah ada gambar gitu loh. Itu yang ketika teman-teman bikin quote. Nanti saran dari saya kayak gitu, silakan sesuaikan ya. 7, doa dan mendoakan. Ini cara termudah, tapi jangan jadikan modus ya. Benar-benar Anda misalkan baru beres sholat duha, lu ngapain, lu baru doa gitu kan. Semoga siapapun. Nah, coba deh Anda bikin status kayak gini di Facebook ya, setelah berdoa pastinya ya. Seberapa banyak yang komen? Dan doa itu yang powerful, cukup powerful kalau misalkan mendapatkan engagement ya. Karena mungkin vibrasi positif ya. Itu kan yang komen sampai 1.800 tuh saya. 9.200. Doa dan mendoakan intinya. 8 nasihat. Ingat ya, poin-poin yang ada di ide postingan ini, kemarin kan saya nggak bahas ide postingan ya, karena pada saat kemarin kan harusnya kan Kang Handika tuh, ini bisa Anda terapkan juga di Instagram. Ya tadi tuh curhat, ide apa quote itu bisa dipakai di Instagram juga. Jadi bagi Anda yang leader, Anda bisa tetapkan ke tim Anda, misalkan, duh Kang, Pak, saya agak bingung nih ide apa lagi nih ngepost. Aya barata loba, ada banyak nih gitu kan. Bisa kayak gitu, tinggal di SOP-kan aja. Nasihat, ya berarti orang lain yang ngomong, bedanya dengan quote kita yang ngomong gitu ya. Ini ya. Tips, tips berarti Anda ceritakan tips-tipsnya, 1.100 share, 1.600 share gitu kan. Nah ini. Nah ini tips kalau misalkan apa namanya? Nah ini tips ketika istri ngomong, kamu mau nggak sayang sama aku gitu. Nah, ini jawaban saya ada 30, di share 356 orang, di komen 274. Pengumuman ini yang mungkin yang harus dihindari terlalu banyak, cuman sekedar buat di penutupan doang aja, ya. Dan sama kayak Instagram seperti yang tadi saya sampaikan, kalau pada saat Anda bikin status di Facebook, goalnya apa dulu? Like, comment, atau share, atau beli. Kalau goalnya beli, ya ini kan beli ya, goalnya beli ya kalau gini. Jangan harap ada like, comment, share. Karena goalnya adalah ngeklik link. Kalau goalnya adalah komen, ya berarti komen nanti banyak gitu. Ya. Bertanya, prinsipnya adalah sederhana, gak penting orang lain jawab apa, yang penting orang komen. Itu kalau bertanya ya. Sadis ya. Gak penting orang lain jawab apa, yang penting orang komen. Ya. Oke, mana yang paling keren? Bebas, orang jawab A, B, C terserah ya. Ya. Ada tipenya yang memang dia benar-benar mengambil data dari bawah dalam artian dari audiens, ada yang memang sudah ditentukan biasanya. Hanya cuman sekedar awareness saja. Pilihan ganda, alasanku belum nikah adalah A, masih kuliah, B, belum punya kerjaan, C, belum berani keluarga, D, belum ada jodoh, E, bingung milih jodohnya. Nah, orang kan balas komen tuh nanti A, B, C, A. Komen pasti banyak ini kalau udah gini. Tapi jangan harap ada share, jangan harap ada beli, karena beda goalnya komen ya. Sapaan, Assalamualaikum gitu doang. 1.400. Ayo, Anda berani gak tulis status coba? Assalamualaikum di komen di Facebook. Berapa banyak yang komen? Sindiran ya. Udah nikah gitu kan. Udah 2016 udah jomblo ini tahun. Tebak-tebakan, nggak penting orang lain sekalian milih apa ya. Penting orang lain komen. Ini kalau Anda pengen komen banyak ya. Pengandaian. Nah, ini bikin pengandaian kalau seandainya nanti gitu kan. Orang tetap ada ini yang nanya juga ini. Ancaman.
Yang nggak komen di sini kemungkinan besar gak akan dapat notif saya berikutnya. Wah, 4.800 komen. Itu ada yang komen tuh, Pak Rizky Nur Zamzami, powerful technique of copywriting. Kan kenapa sih aku di unfriend? Makanya sering-sering komen dan share dong. Pertanyaan saya sederhana buat teman-teman. Apakah ada yang nanya, Kang, kenapa saya kok di unfriend? Nggak ada. Itu adalah teknik doang aja. Makanya dia ngomong tuh, powerful technique of copywriting. Dan ini kode banget kan? Akhirnya yang komen 739 teman-teman. Ini menyiratkan buat mereka gitu loh. Ini kalau ini nyuruh ya please komen di sini, jelas ini kok hard sharing banget ya 5.000 gitu. Nah, itu yang dimaksud ide-ide postingan. Bayangkan teman-teman ya, ada berapa tadi? 17 tuh. Jadi kalau misalkan teman-teman bikin postingan di Instagram ataupun di Facebook, mumet ataupun katakanlah gue gak ada ide, tinggal buka aja ini. Ada 17 ya. Gak ada istilah lagi kalau tim kita, Kang malas kan gak ada ide. Gak ada ide apa lu gak mikir intinya mah. Tuh lihat tuh Kang Dewa tuh banyak 17 gitu kan, dikembangin kali 2 aja. Berarti sebulan 2 kali aja ngepost ya, ngepost 2 quote, ngepost 2 nasihat, ngepost 2 tips kan. 30 sebulan kan. Bisa nyampe 17 kali 2 berapa? Ya tadi ya 34 ya. Lumayan tuh jebol tuh. Oke, saya akan bacakan komentar yang masuk di chat. Oke, nah ini. Kang, kita udah punya fanpage, butuh personal akun juga gak? Kalau misalkan Mbak Danielnya memang pengen eksis, dalam artian mau siap ya, dibikin akun personalnya. Tapi bukan akun jualan ya. Personal akun itu personal. Kalau bisnis akunnya untuk bisnis. Kalau bisnis saran saya untuk jualan, untuk diiklankan gitu. Kalau misalnya personalnya dari personal. Oke, nah Kang, apakah karakter pengguna FB memang suka baca konten yang panjang? Kira-kira idealnya berapa karakter? Tidak ada patokan, itu hanya bisa bisa kita nilai berdasarkan hasil yang kita post, ya. Kalau memang mereka nyaman dengan tulisan panjang, dia akan baca. Nih, saya akan perlihatkan. Tapi memang dibandingkan Instagram, karakter pembaca Facebook itu lebih suka tulisan panjang dibandingkan pendek, ya. Ini saya akan buka nih Instagram, Facebook, sorry. Nih, saya punya grup. Grupnya ini. Anda join di sini nggak? Kemungkinan besar kayaknya kebanyakan Anda join juga deh kayaknya. Ini grup saya nih sama Pak Isa dan Pak Asma. Ya. Membernya ada total, ini membernya. Ya, totalnya ada 1.200.000 member. Ya. Terus juga apa namanya? Pertumbuhannya juga bisa kelihatan. Anda lihat sendiri ya. Tuh 52.000 member request tuh kan. Gila tuh. Nah, teman-teman perhatikan di dalam. Tuh. Oh sorry. Nah, di dalamnya lihat. Ini tulisan panjang-panjang ini. Tuh. Panjang loh ini. Tuh, 142 share, 1.000 komen, kan? 200 komen, segala macam. Ini luar biasa ya. Ini luar biasa banget. Dan tahu gak teman-teman, ini grup ya, ini grup itu kan 1.200.000 member tuh bisa kelihatan 1,2 M ya, 1,2 juta. Itu saya bikin aplikasinya, namanya aplikasinya ini KBM Apps nih, KBM Apps ini. Ya, nah ini royalti orang nulis. Nah ini juga saran saya kalau misalkan Anda pengen ngelatih nulis bisa download aplikasi KBMS, kalau pengen memantes ya dapat duit tambahan. Royaltinya bisa dapat 32 juta loh, gila gak? Ini saya aja nulis buku dulu waktu awal-awal nyampe segini. Ini dia dalam nulis sebulan bisa dapat segini loh. Nah, lebih gilanya lagi, saya bangun aplikasi ini itu tanpa budget iklan berbayar. Ya, tiba-tiba bentar, gue cek dulu tim, mana tim. Di dapurnya, buka dapur bisa kalau udah kayak gini. Nih. Nah, omset per tanggal 1 26,7 kan. Tanggal 1 kemarin omset 26 juta nih. Jualan koin doang, teman-teman. Dan trafficnya organik gitu loh. Nah, ini pokoknya ini total 500 juta sekian. Ini organik loh, teman-teman. Apa itu artinya yang saya sampaikan? Ya bangun traffic organik dari grup Facebook, dari personal. Nanti kelola tuh funnel-funnel ke belakang. Kalau saya timnya ada yang ngelola. Paling saya direct doang, gini gitu kan. Kayak Mas Andre Andropia udah punya tim, punya grup member, di grupnya kalau nggak salah di Andre Zone itu banyak tuh. Bikin lagi tuh di dalam, misalkan bikin Telegram grup,
bikin aplikasi khusus, dimonetize dari situ. Jadi duit semua itu. Tapi pada dasarnya selalu berawal dari yang gratis satu tadi ya, konsistensi, konten, ngangenin personal branding dan lain-lain. Poinnya adalah yang ingin saya sampaikan, saya teman-teman di Facebook udah dapat banyak banget gitu ya, dari mulai yang sifatnya itu personalnya pada saat jualan affiliate, nulis buku atau di bisnisnya direct traffic. Bahkan tadi aja aplikasi yang tadi itu saya bangun dari Facebook Group. Bayangin Facebook Group bisa jadi aplikasi dan jadi duit gitu loh. Yang 3 bulan yang lalu salesnya cuma nyampe di angka 40 juta sebulan gitu ya. Kecil banget, tapi tanpa iklan. Per bulan kemarin bisa nyampe 0,5 miliar lebih gitu. Itu luar biasa. Dan tanpa iklan, bayangin tanpa iklan, bisa hitung profitnya gitu. Bulan depan ngeliat lagi, wah ini potensi sekarang aja sehari 30 juta, kalau dikali 30 udah 900 gitu kan. Bisa kayak gitu. Nah kebayang kalau kita konsisten, ngapain ngiklan dong sebulan aja bisa sampai 1 miliar gitu loh. Di satu bisnis ya, di KBM misalkan, kalau saya KBM tuh yang tadi. Belum ada yang namanya BR, belum Dewa Snack, belum Dinner Store gitu kan. Kali aja. Ya, kali aja tuh kalau masing-masing sekian M gitu kan. Ngapain pakai iklan gitu loh. Ya tentu ngiklan hanya untuk support, kayaknya gue pengen target 10 M nih, misalkan dari 1 miliar kok mentok ya. Oh ya iklan deh gitu. Nah baru. Ini mah baru 100 juta aja belum udah ngiklan ya. Boleh aja sekali lagi ya. Tapi ya tadi Anda siap dengan budget dan segala macam. Sekali lagi poinnya yang disampaikan, Facebook powerful teman-teman. Facebook powerful banget. Monggo Anda pakai, manfaatkan sebaik mungkin untuk jualan. Lanjut. Oke, nah ini udah ya dijawab ya Mbak Rani, Teh Susi. Kang kalau yang add friend juga teman follow, kenapa yang nggak aktif harus di unfriend? Maksudnya baik kita berteman atau sekedar follow kemungkinan besar. Belum tentu semua Teh, belum tentu semua yang unfollow pun dia tuh follow-nya tuh di first. Kan ada si first, ada ini kan. Nggak semua tuh dapat notifikasi paling atas. Yang kita follow tuh kayak kita sekarang nih follower saya itu 242.000 Teh. Di antara mereka, ini saya misalkan buka ini ya, saya buka misalkan akunnya Teh Susi. Nah ini, Teh Susi nih, saya buka ya. Nah, following saya teman-teman tuh. Ini akun Teteh ya, Teh Susi nih. Pada saat saya klik yang tombol 3 di kanan, followingnya saya, itu default. Challenge buat kita sebagai public figure, sebagai orang yang pengen aktif di Instagram, Facebook adalah mengubah default ini pindah ke kanan, Teh. Nah, jadi see first. Dengan adanya see first, maka semua postingan dia pada saat dia ngepost, dia bakal dimunculkan di pertama di krono di ininya, di feeds ininya lah, nih di sininya nih. Di awal-awal ininya nih. Tuh. Kenapa Ilham ini, kenapa Kang Ilham Mauludin, kenapa Kang Iswan ini muncul? Karena kemarin saya komen-komenan di dia, ini mirip kayak Instagram pada akhirnya algoritmanya. Ini sekalian berbicara algoritma, hampir sama dengan Instagram. Karena pada dasarnya mereka berbasis engagement, ya. Tuh. Kenapa Kang Canun? Karena saya, apalagi Mas Dodi sering saya chat-chatan di komen. Ya, ini iklan kalau ini udah jelas. Angga, ini juga tim kita, ya. Alun, chat-chatan, komen. Tuh. Pertanyaannya ini 5.000 teman saya yang lain, kemana kok orang ini lagi gitu. Karena tadi engagement kedua, bisa jadi karena dia tadi di sini ini, di bagian ini nih, see first tuh. Ya, contoh misalkan, apa lagi di sini. Erliani misalkan. Bagian kanannya. Tuh, followingnya default. Saya buat see first nih supaya pindah jadi utama. Dah kadang si Facebook itu kadang pada saat kita update gitu ya, kadang kita udah bikin see first kayak gini nih. Tiba-tiba geser ke sini sendirinya, gitu kan? Ya bikin see first nih. Istri saya sendiri see first kayak. Nah, following tuh default, pindahin ke see first. Nah, ini tantangan kita sebagai pemilik akun agar orang lain itu mengubah kondisi follow-nya. Kita temenan ya, kan saya sama Teh Win sama Teh Susi kan temenan. Tapi default, ya berarti kalau udah default, algoritma yang berpotensi paling besar adalah engagement. Kalau udah engage plus see first, itu makin lagi ditonjolin terus gitu loh. Itu tantangannya buat teman-teman yang sekarang main Facebook organik. Lanjut. Oke, nah ini Mbak Anissa dari dulu memang kepo sama phone yang dipakai. Iya itu bawaan Teh, bawaannya iPhone itu bawaan sono. Ya. Oke, lanjut. Nah, Kang Eko Hayudi. Kang yang dicontohkan tadi kan akun pribadi Kang Dewa. Kalau akun bisnis pakai personal atau fanpage? Kalau akun bisnis itu pastinya pakai fanpage Kang, cuman pasti iklan. Kalau saya kalau fanpage itu harus digenjot sama iklan, ya. Kecuali goalnya cuma sekedar engagement, ya pasti gak akan maksimal. Bisa dicek akun bisnisnya siapa deh, ya. Itu rata-rata gak maksimal. Memang si fanpage dibikin untuk diiklankan.
Ya, kalau memang personal itu bisa ditriki dengan banyak interaksi dan segala macam. Maka sekali lagi, buat teman-teman yang katakanlah sekarang bangun bisnis sendiri, bisnisnya pakai fanpage, ya akun bisnis misalkan kayak saya, misalkan di Billionaire Store atau Billionaire Coach atau misalkan di BR gitu kan di fanpage, iklankan itu, ya. Kalaupun misalkan hanya sekedar ngepost harian, yowes, tapi ingat jangan ngarap itu gede ya engagementnya. Apalagi jualan gitu kan, apalagi brandnya brand perusahaan. Nah, nanti si tim orang-orangnya ini, katakanlah stakeholdernya atau katakanlah tim-timnya, agentnya, distributornya, mainkan di Facebook. Contoh misalkan di biar sama di berlanja. Dari segi fanpage-nya itu kita nggak terlalu aktif, Kang. Kita ngiklan aja kadang, bahkan kayak ngiklan gitu ya. Iklan kita ini berapa, gak nyampe 100 juta sebulan. Kecil banget lah. Bahkan gak iklan bulan lalu gitu kan. Tapi alhamdulillah, kenapa? Tapi kita sebagai tim, saya di pusat, sebagai mentor saya di pusat gitu kan, saya minta teman-teman di distributor, ke agent, ke reseller, aktiflah di Facebook organik, di personal. Untuk apa? Agar kamu bisa mendapatkan sales tanpa harus ngiklan. Jadi ilmu yang saya sampaikan di sini, sekali lagi pengalaman, teman-teman juga sampaikan ke tim yang ada di bawahnya. Ayo aktif di Facebook organik. Karena mereka tidak semua bisa ngiklan, tidak semua ada budget iklan. Ya. Tapi baik lagi kalau sebagai business owner, kayak saya sebagai business owner gitu kan, kalau saya instruksikan, untuk tim akun perusahaan itu wajib ngiklan. Untuk Facebook gitu ya. Untuk Instagram, monggo bangun konten, masih mungkin gitu kan. Kalau misalkan Facebook personal, ya orang-orang yang aktif di personal. Itu kayak gitu kan cara ngatur akun personal sama akun fanpage-nya. Penggunaan hashtag gak ngaruh, Mbak Tias, gak ngaruh. Oke, penggunaan personal brand nanti kita bahas di akhir ya. Oke, untuk di fanpage itu toolsnya juga sama sih, Creator Studio juga. Setahu saya ya. Saya jarang pakai tools yang lain. Kalau Facebook, tools yang paling banyak saya pakai adalah Instagram, saya akui. Makanya kenapa pertumbuhan juga growth-nya luar biasa, 500.000 lebih gitu kan dalam waktu cepat. Kalau Facebook ngalir doang, yang ngalir doang aja itu powerful banget gitu. Ya. Oke, saya akan lanjut ke Facebook viral ya, konten viral dulu, nanti kita mungkin break setengah 10 ya, Kang Fahmi ya? Setengah 10 ya? Betul. Siap, siap. Saya masuk dulu ke postingan viral. Nah, masuk ke postingan viral, gimana caranya agar postingan status kita tadi itu viral, di-share sama teman-teman kita? Ada ilmunya. Jadi viralitas itu diciptakan, ya, bukan cuma kebetulan, ya. Walaupun tadi sekali lagi kita butuh kayak peluang, ya. Kita nggak mungkin setiap postingan itu viral gitu, nggak juga. Tapi bisa dimungkinkan untuk menjadi besar peluangnya. Dengan cara apa? Nah ini, berpatokan pada unsur-unsur ini. Ada yang namanya steps. Steps itu adalah social currency, ya, trigger, emotion, practical value, public, dan stories. Nah, saya permudah dengan bahasa Indonesia. Pertama adalah kebanggaan diri. Gimana caranya orang lain pada saat baca status kita itu merasa bangga dan merasa berharga postingannya. Dan gue nge-share juga gitu. Itu nomor satu, itu goalnya. Nah ini perlu disampaikan ke tim Anda yang bagian konten. Kalau Anda sebagai orang memang praktisinya, distributornya, agentnya, resellernya, atau affiliate-nya, ya Anda yang bikin kayak begini. Ya, contohnya gimana? Ya ini, bikin sesuatu yang belum disadari oleh banyak orang. Saat saya bahas tentang banyak gaya, banyak tekanan, itu kan orang udah tahu rumusnya, P sama dengan F bagi A. Tapi kan belum semua orang sadar. Ya. Share-nya 600, like-nya 1.800, komennya 72. Dan ini teman-teman, rumus ini berlaku untuk semua sosmed. Ini kabar baiknya. Makanya kenapa kemarin saya ditanya sama Kang Burhan di Tempo, Kang, kok pertumbuhan YouTube sama TikTok cepat? Karena kita udah ngerti konsepnya konten gitu loh. Bahwa ketika konten viral, ya udah, akhirnya apa yang saya lakukan? Ya wes, ya ganti aja nih, saya tunjukin ya. Misalkan buat TikTok nih. Dan ini hari keempat, hari terakhir. Oke. Nah, misalkan tentang iceberg itu yang ini nih. Ya. Yang ini teman-teman, view-nya adalah 50.000 view. Ini 50.000 view nih. Ini itu udah pernah saya bahas di Facebook. Tapi ingat, nah ini konsepnya nih. Ketika kita main di media baru, asumsikan mereka tuh orang baru. Jangan pernah menganggap ini makan udah dibahas, bosan. Loh, salah satu Anda kalau pengen jadi konten kreator tuh gak boleh bosenan. Kalau Anda pengen sharing tuh gak boleh bosenan. Trainer kalau bosenan, wah gak akan dibayar, Pak. Saya tuh ngomongin bangkrut, ngomongin sakit, bosen gitu kan. Tapi orang lain pengen denger, ya wes yang ngomong gitu. Ini mah ini sih, 50.700.
Nih, konsep kecoa udah pernah saya bahas di podcast, dulu di audio Telegram. 60.000 ya. Terus tentang nyamuk 84.000 tuh. Cerita-cerita kayak gini nih, cerita tentang Abdurrahman bin Utsman bin Affan 100.000. Padahal udah dibahas di YouTube tentang Abdurrahman 232.000 gitu. Jadi polanya terulang ya. Tentang ini nih, apa namanya? eh, teknik closing. Ini tips ya, nanti ada di bagian tips. Practical value 85.000 gitu. Nah, jadi kalau Anda sudah paham rumusnya viral, itu dipraktekkan di mana aja terserah. Kalau saya di Facebook, di YouTube itu pakainya adalah practical value. Makanya konsepnya adalah bedah bisnis, tip bisnis. Orang nonton dapat value, dapat practical value untuk segmen itu. Untuk segmen inspiring story sama author story adalah konsepnya adalah dari segi story cerita. Makanya viral gitu loh. Nah, ada polanya. Ada pola ketika main YouTube, ketika main konten apapun, itu yang sifatnya itu yang lagi rame, lagi hype. Itu namanya public. Nanti kan Anda bakal nemu di sini. Baik lagi ya. Pikirkan sesuatu yang belum disadari oleh banyak orang, tapi ya tadi pada saat di-share mereka, oh iya juga dapat aha moment nih. Ini yang tadi kan udah saya share juga di TikTok. Berawal dari sini dan udah viral juga. Lebih viral. Ini viralnya 17.000 share tanpa iklan loh ini. Dan ini di fanpage ya kalau nggak salah. Ini fanpage nih. Ya. Terus apa namanya di sana 60.000 tadi kalau salah di TikTok. Ya. Metode baru untuk mempermudah pengerjaan sesuatu, pikirkan coba apa kira-kira nih. Nah, ini kan jadi arahan nih, guideline nih buat teman-teman leader, owner gitu kan. Nah, ini menghidupkan copywriting. 600 share. Pembahasan individu, sosial. Gampangnya kan ada apa namanya? Zaman pilkada nih, sekarang bentar lagi nih pilkada kan. Corona tidak menghentikan pilkada ya. Nah, ini share-nya 7.000. Yang terbaru bahkan itu lebih dari 7.000. Nah, saya cek ya. Biasanya nih kalau di kelas extreme funneling nge-up nih. Judulnya apa nih? Panji Rasulullah. Awalnya 7.000 share teman-teman. Lama-kelamaan, wah itu bisa jadi lebih banyak dari itu. Kalau kita up terus maksudnya. Nah kan, ayo. Lihat ya, 7.000 ya. Ini 7.000 ya, 7.100 ya. Mari kita buka update postingan yang itu sekarang. Ini dia. Yang berapa tuh view-nya? Berapa share-nya? 44.200 share. Masya Allah, bayangin. 44.200 share. Nih. Itu postingannya yang di barusan dicatat 7.000. Cuman kita up dulu. Nah ini nanti di bagian bab ngakalin. Up terus. Bukan nama ya. Ini komen ah. Semoga bermanfaat. Ini pasti alumni nanti. Ini pasti lagi praktek gitu. Ya. Nah konsepnya juga kalau misalkan Anda main sosmed, yang main Facebook juga termasuk di dalamnya. Documenting konten. Nanti saya akan jelasin di bagian dokumentasikan konten ya. Pembahasan positif mengenai suatu hal. Nah ini ya, bahas tentang single, jomblo gitu ya. 11.600 ya. Nah, kalau misalkan teman-teman pengen di Facebook fanpage tuh ya kayak gini, yang kayak gini. Cuman kan lagi-lagi prinsipnya adalah gak jualan gitu loh, ya. Kan gak ada call to action beli hijab kan di sini. Gak jualan, mau 11.600. Ngakalinnya kayak gitu, Kang. Ide-ide yang tadi 17 bisa sama tim, monggo diperhatikan di fanpage gitu. Tapi dasar-dasarnya tetap ya algoritma itu gak akan bisa mengepush sampai kita tuh si like-nya misalkan 100.000 kecuali diiklankan. Kalau pengen sekedar hidup dari fanpage-nya ya bikin postingan viral aja. Ini juga sama saya lakuin 111.000 share, 1.200 komen. Nah, gak enaknya adalah bedanya sama personal, saya belum nyoba sih. Gak bisa nge-up ke atas. Dalam artian pada saat ini diedit postingannya, itu si orang-orang yang pernah komen tuh notif enggak gitu. Kalau di personal tuh notif kan, kalau di fanpage setahu saya tuh enggak gitu. Jadi itu yang gak enaknya, makanya kenapa kalau saya untuk yang sifatnya jualan pasukan agent reseller distributor tuh pakai personal aja. Kalau buat buat perusahaan monggo diagendakan yang 17 ide postingan di fanpage. Cuman ya kalau pengen viral dihajar sama iklan. Kalau udah viral, ya alhamdulillah, tapi bisa diedit gitu loh. Nah, karena apa? Kalau misalkan teman-teman itu bikin postingan viral di postingan organik, kemungkinan besar diiklankan itu lebih viral.
Ya, itu udah terbukti. Jadi kalau di iklan itu kan ada istilah namanya split test ya. Kalau misalkan Anda tuh pengen tahu itu konten viral atau enggak, posting aja dulu di personal. Kalau di personal